Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Dwijata Meoka dengan NIM 2415091023. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan proses saat saya mengerjakan tugas UTS RFM analis. Sebelum mulai, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai singkatan RFM atau arti RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Resensi itu seberapa baru seseorang terakhir kali belanja, dan frekuensi itu seberapa sering dia belanja, dan monetary value itu seberapa banyak uang yang dia keluarkan untuk belanja. Nah, dari tiga hal ini, kita kita bisa tahu pelanggan mana yang paling aktif, yang setia, dan mana yang sudah mulai jarang berbelanja. Jadi pada singkatnya, RFM analis ini digunakan untuk mengetahui siapa saja pelanggan yang berharga untuk perusahaan kita. Di video ini saya akan menunjukkan proses lengkapnya mulai dari mengimport library, mengupload data, membersihkan dataset, dan mulai menghitung nilai RFM sampai menampilkan data tersebut dalam bentuk visualisasi diagram pie. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Colab dan langsung saja ke videonya. Nah, pada tahap step 1, saya mengimpor semua library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, terus ada Kmin, Standard Seller, dan juga terakhir ada import baru itu untuk import files dari komputer karena bentuk datanya itu adalah CSV dari files dari komputer. Pada step kedua, saya mengunggah file dataset menggunakan fungsi files upload dari Google Colab. Setelah itu, saya membaca file CFC dengan pd read CFC dan menyimpannya ke dalam variabel data. Saya menampilkan 5 baris pertama menggunakan data head dan lihat struktur datanya dengan data info untuk memastikan dataset itu sudah terbaca dengan benar sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada step ketiga, saya melakukan pembersihan data. Pertama, saya cek dulu apakah ada data yang kosong, dan ternyata ada kolom dari age yang memiliki beberapa nilai kosong, sehingga saya harus menghapus baris tersebut. Lalu saya membersihkan simbol dolar di kolom unit price dan mengubahnya menjadi tipe numerik. Kolom data yang saya ubah juga menjadi tipe data date time agar bisa dihitung resensinya. Dan kolom age saya juga ubah menjadi integer karena dia tidak ada koma-koma, tidak ada float. Jadi yang terakhir saya juga menambahkan kolom baru bernama total revenue sebagai hasil perkalian antara unit sold dan juga unit price. Nah, setelah semua selesai, nanti saya akan menampilkan dengan display data head, dan setelah semuanya selesai, data dinyatakan bersih dan siap untuk dianalisis pada step selanjutnya. Di sini ada beberapa yang saya tidak mengerti juga, ada error juga, dan saya menanyakan dengan AI juga, ada beberapa. Nah, di step keempat ini saya mulai menghitung nilai RFM untuk setiap pelanggan, di mana saya mengelompokkan ini berdasarkan customer ID. Jadi setiap customer ID yang sama itu akan dijadikan satu. Nah, di sini saya menghitung 3 hal, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Dan juga saya mengubah nama kolomnya menjadi resensi, frekuensi, dan monetary. Resensi itu adalah date, frekuensi adalah transaksi ID, dan monetary value adalah total revenue.
pada step kelima, saya memberikan skor untuk setiap pelanggan berdasarkan nilai resensi, frekuensi, dan monetary. Dimana itu saya diberikan batas nilai atau bins unik, dan kemudian saya menentukan batas kategorinya. Lalu saya menggunakan PDCAT untuk mengubah nilai-nilai tersebut menjadi skor 1-5. Skor resensi dibalik karena semakin baru pelanggan bertransaksi, semakin tinggi nilainya. Hasilnya, setiap pelanggan memiliki 3 skor RFM dan yang akan digunakan untuk tahap clustering nanti. Nah, di sini saya juga sedikit membingungkan karena ada banyak error, dan saya meminta bantuan kepada Gemini tentunya. Nah, pada tahap terakhir ini tinggal memperlihatkan datanya atau memvisualisasikan datanya dalam bentuk clustering diagram-diagram yang lain. Tapi pada UTS kali ini hanya diminta untuk menampilkan pie chart, tetapi saya tetap membuat tampilannya sesuai kode yang diberikan waktu latihan. Ini dia bentuknya, jadi saya tinggal copy aja di sini kode-kodenya untuk menampilkan diagram-diagram ini. Baik, jadi sekian dari live coding saya. Terima kasih.